Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam perjalanan 50 hari hidup dalam karya kebangkitannya. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-18. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya Marta Suryatini akan menyaksikan perjumpaan dan penyertaan Yesus dalam kehidupan saya. Semenjak Mama kembali pulang ke rumah Bapak, dan waktu itu saya masih duduk di sekolah dasar, lewat seorang pendeta saya selalu dibimbing untuk berdoa dan berpuasa. Dan dari situlah saya berjumpa pertama kali dengan Tuhan Yesus. Sehingga sekalipun saya ditinggal oleh Mama waktu itu, Tuhan selalu menyertai hidup saya. Meskipun kondisi saya waktu itu mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi saya dapat melewatinya karena penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Namun sebagai manusia, terkadang saya hidup tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan saya hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Sehingga sampai suatu ketika, tepatnya bulan Desember 2011, di mana saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya, tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, dan berencana untuk berusaha sendiri dengan harapan hidup saya jauh lebih baik. Kemudian saya memberanikan diri untuk membuka usaha di PTC. Namun apa yang saya pikirkan dan harapkan, yaitu dengan mendapat hasil yang lebih baik, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Dengan kejadian di mana hal ini diawali ketika terjadi kebakaran di tempat usaha saya. Karena keteledoran saya, lupa mematikan kompor sehabis menggoreng ikan. Saat itu saya sedang berbincang-bincang dengan sesama pedagang. Begitu mendengar teriak kebakaran, baru saya tahu itu stand saya. Saya seperti orang yang tidak bisa mikir lagi. Dan harus berbuat apa agar supaya api itu bisa padam? Saya hanya bisa berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, tolong saya. Itu yang saya ucapkan. Dan saya merasa bahwa Allah yang menggerakkan karyawan di situ melihat ke dapur saya. Bukan hanya itu saja, mereka juga membantu memadamkan api. Bahkan ada yang menyemprotkan pemadam kebakaran di kompor saya. Saat saya mau mendekat pun, oleh sesama pedagang tidak diperbolehkan karena takut terjadi apa-apa dengan saya dan anak saya. Singkat cerita, akhirnya api itu padam berkat kesibukan dari para karyawan pedagang di situ. Saya sedih sekali saat itu, sampai saya jatuh sakit dan tidak jualan lagi. Di samping itu, saya juga mengalami kerugian waktu itu. Saya juga memikirkan anak-anak saya, karena waktu itu anak-anak juga butuh dana untuk sekolah dan kuliahnya. Di saat saya menyendiri dan merenungkan kejadian itu, Tuhan mengingatkan kepada saya, kalau selama ini saya sudah jauh dari Tuhan, saya jarang berdoa, dan bahkan saya mengandalkan diri saya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya pada waktu kejadian itu, Tuhan tidak menggerakkan mereka, saya tidak bisa membayangkan berapa uang yang harus saya keluarkan untuk mengembalikan gedung PTC tersebut. Dan mungkin saya bisa masuk penjara sebagai gantinya karena tidak bisa membayar. Pada saat saya merenung sendiri, di situ saya teringat oleh firman-Nya yang menguatkan saya, yang terdapat di dalam kitab Mazmur 18 ayat 31 yang berbunyi demikian. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saat itu saya merasa bahwa Allah setia kepada umat-Nya. Meskipun kadang saya jauh darinya, namun Dia Bapa yang setia. Saya benar-benar merasakan perjumpaan kembali saya dengan Tuhan. Dia perisai bagi kehidupan umat yang dikasihinya. Sungguh Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa kasih setianya. Meskipun kadang-kadang kita menjauh dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri,
tetapi tangan kasih-Nya selalu menopang dan mengingatkan kepada anak-anak yang dikasihinya. Demikian kesaksian saya. Semoga melalui kesaksian saya ini dapat memberi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas perlindungan dan penyertaan-Mu kepada kami. Meskipun kadangkala kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia dan mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan, agar Engkau senantiasa memimpin langkah hidup kami untuk selalu mendekat kepadamu, menyerahkan segala rencana kami hanya kepadamu saja, karena kami tahu rencanamu selalu indah buat kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, apabila kami sering melupakan Engkau dalam segala rencana dan pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.